Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjadi umatnya sehingga kita mendapatkan syafaatnya sampai di yaumil akhir. Tak terasa malam ini kita sudah memasuki malam yang ke-28 ya. Kurang 10 ya. Ya terserah deh malam berapa aja yang jelas. Mudah-mudahan ibadah puasa kita, sholat kita dan ibadah kita yang lain diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk yang bertindak selaku penceramah malam hari ini, alhamdulillah mukarram Ustaz Arifudin sudah ada di hadapan kita. Mudah-mudahan beliau bisa menyampaikan mau itu hasanahnya buat kita semua sehingga bisa kita ambil hikmahnya dari tausiah yang akan beliau sampaikan malam hari ini. Namun sebelum beliau naik ke panggung, izinkanlah kami menyampaikan pantun dari Ciputat ke Pasar Ikan. Dari Pasar Ikan kita belok ke kiri. Kepada Ustaz Arifudin kami persilahkan. Mohon maaf dari siapa ini minuman Pokari. Shallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Kayaknya banyak pikiran. Gara-gara KPU. Kami minum hari jadi pada puyeng. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi al-mun'im man ata'ahu wattaba'a ridahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. Yang di belakang cuma ujungnya doang. Pak, kalau ada yang nyebut nama Nabi Muhammad dijawab. Kata baginda Rasulullah, orang yang ketika disebut namaku kemudian tidak jawab itu termasuk orang yang bakhil. Tahu bakhil? Pelit. Tromol tuh yang tadi dari ujung ke ujung jalan doang. Udah tahu di depannya ada tromol, berhentiin. Ngapain Ustaz? Naik tangan ke saku, ambil duit, masukin. Begitu caranya. Betul? Jangan lulus lagi itu tromol. Berhenti. Yang pada belakang ngantuk. Yang belakang jikir. Udah lewat aja alhamdulillah. Ganteng. Tuh yang pelit yang begitu tuh. Baca selawat aja pelit gimana masukin tromol. Ya. Mulai besok nih kalau datang ke masjid nih khusus betul level bawa duit. Paling kecil 10.000 cepat. Ini duit masukin 2.000. Ini doa minta banyak bener lagi. Wajib minta ujub, minta kaya, minta istri 2 lagi. Ujungnya minta surga kata malaikat 2.000, semuanya banyak bener kita. Toilet aja 2.000. Betul. Nih mulai besok nih kalau masuk ke sini yang pada belakang mata budek masukin udah cepat paling kecil 100.000 ikhlas daripada 2.000 nggak ikhlas. Pilih yang mana? Hah? Pilih yang mana? Ya Allah. Diriwayatkan ketika itu Nabi Allah Adam alaihissalam melihat salah seorang umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang diseret. Kemana?
ke neraka jahanam. Nabi Adam ketika melihat umat baginda Rasulullah sedang diseret oleh malaikat masuk ke neraka jahanam, langsung lapor kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, tuh umatmu sedang diseret masuk ke dalam neraka. Itu baginda Rasulullah tidak tinggal diam, nggak pakai basa-basi, langsung dicari tuh umatnya. Kenapa? Sayangnya kepada umat. Lihat tuh baginda Rasulullah, ketika dicari ketemu benar lagi diseret sama malaikat. Apa kata baginda Rasulullah? Ya malaikat, hendak engkau bawa kemana umatku? Dijawab oleh malaikat, ya Rasulullah, aku diperintahkan oleh Allah untuk membawa umatmu masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata baginda Rasulullah? Udah dah, ya, masukin aja ke surga, nggak usah neraka. Itu malaikat tidak mau. Kenapa? Lihat di surat At-Tahrim, alaiha malaikatun giladun sidadun la ya'sunallah ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Surat At-Tahrim. Yang namanya malaikat itu penjaga-penjaga yang kasar dan keras. Makanya bapak ibu nih, jangan coba-coba punya cita-cita pengen masuk neraka, pengen lihat malaikat yang kayak begini nih, jangan. Ya, jangan punya cita masuk neraka, punya cita-cita masuk surga. Cuma malaikat udah keras kasar. Ini malaikat tidak pernah berbuat dosa di hadapan Allah, tidak pernah berbuat maksiat di hadapan Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah, sami'na wa ata'na. Ya, aku tidak bisa masukkan umatmu ke dalam surga kecuali izin Allah. Baik kalau gitu, kata baginda Rasulullah, bagaimana kalau kita timbang ulang, kali timbangannya salah, sama zaman sekarang KPU kali gitu. Iya, betul. Kali ada sedikit, hitungan yang salah, ulang hitungan ulang. Betul aja. Akhirnya ditimbang, ternyata benar timbangannya itu lebih ringan daripada amal kejahatannya. Akhirnya apa yang berbuat oleh baginda Rasulullah? Ini dia punya tangan baginda Rasulullah, dimasukkan ke saku, diambilnya itu secari kertas, diletakkan itu di amal kebaikannya. Yang tadi amal kebaikannya itu kurang, ketika diletakkan kertas oleh baginda Rasulullah, tiba-tiba itu menjadi kurang. Allahu Akbar. Umatnya bertanya, ya Rasulullah, itu secari kertas apa ya Rasulullah? Dijawab oleh baginda Rasulullah, ketahuilah wahai umatku, ini secari kertas adalah ketika engkau hidup di dunia, engkau selalu bersalawat kepada aku. Kenapa? Karena ada salah satu malaikat yang diutus oleh Allah, itu satu-satunya malaikat hanya untuk mencatat siapa umat baginda Rasulullah yang selalu membaca salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Wah, gara-gara itu umat baca salawat kepada baginda Rasulullah, itu akhirnya itu amal, timbangan amal kebaikan yang tadinya ringan jadi berat gara-gara salawat kepada baginda Rasulullah. Dan itu pun baginda Rasulullah tidak pernah lupa kepada umatnya yang baca salawat kepadanya. Kira-kira kita baca salawat belum? Udah Ustaz, cuman waktu sholat doang. Betul? Ketika dari rumah ke sini baca salawat ya? Nah, mulai sekarang nih pulang dari sini, langkain kita dari masjid ke rumah baca sholawat. Kali-kali aja tengah jalan dapat duit 200.000. Alhamdulillah. Makanya itu sholawat, makanya baca. Ya, sekali lagi, ini baru permulaan nih. Udah jam 8:05. Udah. Sampai jam berapa ini? Hah? Mau sampai jam berapa? Ada bilang jam 9, jam 10, ada bilang jam 2. Tuh aja sini dah pulang. Allahumma sholli wa sallim
wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar DKM Masjid Baitul Ikhwan, ketua dan para pengurus-pengurusnya. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, rezekinya bertambah, dan mudah-mudahan berkah dalam kehidupannya. Begitupun juga jamaah yang hadir pada malam hari ini, walaupun makin lama makin maju sopnya. Betul? Kira-kira makin lama makin maju sopnya atau makin mundur? Maju. Makin banyak atau makin banyak? Banyak, Ustaz. Buktinya apa? Sendal keluar berbagai macam sendal. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua panjang umur, sehat walafiat, rezekinya bertambah. Amin ya robbal. Baik para jamaah, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 2 Allah berfirman, "Apa hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengira ketika mereka mengatakan kami beriman, apakah tidak akan diuji oleh Allah? Bentar dulu. Ketahuilah wahai para jamaah, kita sebagai makhluk Allah, sebagai manusia pasti akan diuji oleh Allah. Pasti akan diuji. Berupa apa? Terutama adalah sakit. Ini di Johar Baru nih, paspor pos RW Johar Baru kan yang tikungan M35. Satu RT 17 orang kena DBD. Ustaz tahu. Bayangin. Begitupun juga kita. Apapun itu musibah, ujian yang Allah berikan kepada kita, terutama adalah sakit, ingat harus kita sabari. Kenapa? Karena orang yang sabar, insya Allah akan naik derajatnya. Ketahuilah wahai jamaah, orang yang ketika mendapatkan musibah, ujian berupa sakit, Allah utus 4 malaikat. 4 hal yang diambil, 3 hal yang dikembalikan. Apa yang diambil 4 hal bagi orang yang sakit? Yang pertama, orang yang sakit pasti yang tadinya tenaganya kuat pasti akan berkurang. Betul? Lihat kalau orang sakit pasti tenaganya berkurang. Apalagi kalau udah umur 60 ke atas, megang garpu, maaf nih, udah gemeter, pengen tusuk daging sama tahu, kira-kira jadi tusuk daging apa tahu? Oh, bukan aneh ngomong saya. Nih, bayangin. Oleh karena itu ketika kita lagi sehat begini nih, banyakin ibadah. Sholat jangan ditinggalin, apalagi sodako. Sodako jadi tinggalin. Tahu Abdurrahman bin Auf? Tahu apa deh? Mengangguk-ngangguk aja. Itu Abdurrahman bin Auf, sahabat baginda Rasulullah yang sudah dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya, tapi budiman, hartawan, enak. Itu dia punya harta begitu banyak, bahkan dia pengen jadi orang miskin. Abdurrahman bin Auf, orang kaya pengen jadi orang miskin. Kira-kira ada nggak yang di sini yang hadir? Orang kaya jadi orang miskin? Yang hadir miskin jadi orang kaya, betul? Iya, yang kaya mau tambah lagi, masih kurang. Ya Allah, itu Abdurrahman bin Auf. Kenapa sampai itu Abdurrahman bin Auf ingin menjadi orang miskin? Kenapa? Takut dihisab. Hisabnya perjalanan itu antara orang kaya dengan miskin 500 tahun, Pak.
Makanya beliau tidak mau menjadi orang kaya, pengen jadi orang miskin. Kenapa? Orang miskin gak bakal dihisab, tapi dihisab juga kagak gablet. Betul. Iya. Enak aja orang miskin orang kaya. Bingung. Lihat Abdurrahman bin Auf. Saking dia pengen jadi orang miskin, kebetulan pada waktu itu ada paceklik. Semua masyarakat pada waktu itu numbuh gitu namanya bunga, tapi kurmanya apa itu? Busuk. Dibeli. Kurma yang busuk dibeli oleh siapa? Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Ingin jadi orang miskin. Benar. Ketika dibeli itu kurma yang busuk, jatuh miskin tuh Abdurrahman. Apa yang ucapkan? Alhamdulillah. Tuh, cakap jatuh. Coba kita kalau begitu, stres. Betul. Jadi kemarin yang anggota DPRD yang nggak dapat gantung diri. Iya 1 M. Bayangin, kagak bisa kembaliin, minjem gantung diri. Ada yang lompat, mending kalau jatuh langsung mati. Patah kalau ulangi. Nah, risiko. Bayangin Abdurrahman bin Auf. Ya Allah, jadi orang miskin, alhamdulillah. Tapi ini keadaannya orang kaya. Ketika itu ada seorang raja yang jatuh, yang jatuh sakit, dan dia obatnya katanya makan kurma yang busuk. Wow, dicari tuh sama kaki kanannya, dicari ternyata yang punya cuma satu, siapa? Abdurrahman bin Auf. Dibeli 10 kali lipat, alhamdulillah. Jadi kaya lagi, alhamdulillah. Besok kayak gitu tuh. Jadi kita jadi orang kaya dengan kue. Betulan besok tuh ada buah-buahan belum ada busuk tuh. Ya nggak? Beli aja udah borong. Beli. Ya kan jadi orang miskin tuh. Ya nggak? Kira-kira jadi orang kaya lagi nggak? Agak langsak. Yusain aja Ustaz. Beda dengan Abdurrahman bin Auf. Oh ya Allah. Jadi orang-orang yang ketika dalam keadaan sakit, tenaganya berkurang. Yang kedua, orang yang sakit yang diambil apanya? Nafsu makannya berkurang. Coba orang yang sakit, yang mati yang sakit, dikasih nasi kebuli, dikasih nasi biryani, dikasih mandi, nasi mandi, kira-kira makan apa makan? Hei, nasi goreng. Hei, makan apa makan? Kagak. Nasi kebuli ini, nasi kebuli dicondet. Ada jordan kebuli. Itu nasinya kalau dari 3 120 harganya. Kalau pakai kaki 195. Tapi ada yang murah. Di mana Ustaz? No, di 47 samping. Enak. 1 nampan 3 ayam 105. Tapi di Johar Baru tuh ada ganda tikungan belok kiri. Ya kan? Ada tuh 120.000 1 nampan, tapi dikit nasinya. Iya. Apa Ustaz? Paling gratis. Alhamdulillah. Ya Allah. Dikasih makan orang sakit gak bakal makan. Makan itu jamaah nih, maaf nih. Kalau ada di antara pengurus atau jamaah yang sakit, bawa apa? Bawa makanan. Itu orang sakit ketika lihat jamaah datang bawa makanan, sehat. Orang sakit ketika jamaah datang bawa apa? Jamaah ngapain sih ke bawa makanan? Betul apa betul? Besok tuh bawa yang paling enak apaan? Anggur. Ada anggur merah yang asam 80.000, yang manis 120. Ada yang hijau, yang gede segini nih 60.000, tapi yang manis lagi yang kecil yang ada bijinya 100.000. Apa Ustaz? Enak. Jeruk Medan yang gede 30.000. Oh di pasar, sini nih. Kalau pasar jadi 25.000 sekilo. Bawa besok bawa. Jangan sampai kagak bawa, kesian orang sakit. Ya, orang sakit udah tahu sakit pakai nanya lagi. Man, sakit apa man?
perasaan lo gimana? Apa kata mamanya sakit pun ngasihin apa-apa? Lo nggak bawa apaan? Kali lo bawa jeruk udah ngasihin asam atau manis kan begitu? Betul apa betul? Nah, mulai besok deh, jamaah kalau ada yang sakit, awak paling bantal tuh jeruk dah, 3 kilo. Jeruk merah, dan jeruk plus. Ya Allah, bayangin tuh, jam 8 lewat nih. Terus lah. Lanjut. Iya. Lanjut. Masih sholat. Bisa, aneh mah gimana jamaah dah. Tapi harus tahu diri panitia. Jangan kok kali aja bukan 4 nggak tahu kasih kemana atuh. Ya Allah. Yang ketiga, orang yang sakit itu wajahnya yang tadi cerah jadi pucat. Udah pucat lemes miskin lagi. Kata Imam Syafi'i, bedanya orang kaya dengan orang miskin gampang. Coba jalan di depan anjing. Kalau anjing dimonggong berarti miskin. Tapi kalau anjing diem aja, kita lewat berarti orang kaya. Ini kalau diantar jamaah mengaku orang kaya, besok lewat anjing hadir. Kalau gonggok lari aja udah mendingan. Ya Allah, biarin mereka ketawa dulu enak dah ya. Biarin ketawa, masih gak puasa kita. Ya nggak, biar seger. Ya nggak, jadi cepet-cepet jadi orang puyeng. Udah di dunia begini pada naik, beras naik, apa naik, beras. Nih, saya kasih tahu, merek BMW harganya 340, BMD 290, yang Bandung 330. Ustaz tahu aja tahu. Ya, makanya besok coba-coba beliin orang tua. Yang dari sembako mulu, dari mana? Dari pemerintah mulu 10 kilo. Betul. Boleh yang 20.000, yang 20 kilo kasih orang tua. Nih yang 10 kilo udah pemerintah. Cari yang bagus dan buat orang tua. Betul. Iya. Ini kan dari mau lebaran nih. Jangan beras aja. Apa Ustaz? Sirup bawain. Sirup macan ada yang encer, ada yang kental. Yang kental 21.900. Kalau yang eceran 10.900 gua bawa. Itu lagi betul. Iya. Lihat bener jadi orang udah tahu orang tua kita nggak boleh makan macam-macam. Bawain puding Holland Bagre yang ada kuahnya, yang harganya 132.000. Kalau pakai tentengan 137. Cakep apa beda gak? Lu jangan cakep-cakep tawa aja lu. Enak, nih mulai besok nih, kalau besok kajian datangin orang tua. Betul? Bawain sembako. Enak. Gula bawain. Enak. Gula yang di Indomaret tuh 12.000. Kalau di pasar 18.000, beda juga itu dah. Enak, sudah ada. Pilih yang mana? Enak. Bahagiain orang tua. Alhamdulillah. Tuh lihat wajahnya pucat. Yang keempat yang diambil dosa-dosa kita. Orang yang sakit itu dosanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Dari sedih-sedih. Makanya besok Bapak sakit aja. Kan diambil tuh dosa-dosanya. Mau sakit apa mau sehat? Oh, sehat buat ibadah. Oh, gitu. Jangan nunggu yang sakit. Mumpung kita lagi sehat jangan yang sakit. Belum tentu orang sakit bisa sholat seperti kita begini. Betul. Paling mata apa? Ngelentok aja di rumah. Makan bubur susu. Apa sedih gua? Orang-orang pada sebelah pada makan ayam kampung. Betul. Coba kalau makan ayam kampung, Pak. Nikmat. Biarin kita makan cuma makan apa tuh? Tahu, tempe, sayur asam, sayur sop, ada cabenya, ada sambalnya, ada timunnya, sampingnya ada ayam kampung. Alhamdulillah. Seger apa seger? Ayam kampung seger yang putih 55. Yang gede 120. Yang gede lagi 230. Alhamdulillah. Ya Allah. Bayangin. Udah, ada jam 8.10. Ya. Enakan belum. Udah, besok kita kumpul lagi.
tahun depan. Ya enggak, kita kasih jawab gimana tuh? Nggak usah banyak-banyak silaturahim. Iya, kita mau orang asik-asik aja di satu yang jadi silaturahim. Betul apa betul? Ini yang terakhir, yang dikembalikan yang 3. Yang tadi orang yang sakit, Allah berikan kesehatan kembali. Yang tadi tenaganya kurang pulih, Allah kasih tenaganya pulih. Allah sembuhin, Allah kembalikan. Yang kedua, orang yang ketika mengalami nafsu makan, Allah berikan lagi nafsu makan. Yang ketiga, yang tadinya wajah budak, Allah kasih terang. Yang keempat ini, ketika itu Allah tidak kembalikan. Malaikat bertanya, ya Rabb, kenapa yang dosa-dosa ini kau tidak kembalikan kepada orang tersebut? Apa jawaban Allah? Ya malaikat, apakah mungkin aku sebagai orang, sebagai yang paling mulia di antara makhluk bayang itu, makanya aku tidak kembalikan yang 4 ini dosa-dosa kepada orang yang sakit. Tuh lihat, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, rezekinya bertambah, mudah-mudahan bisa pergi haji, bisa menaikkan ibadah umrah, bisa jarak sama baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang kita sampaikan, kurang lebihnya alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رحمكم الله لا